Halo, bertemu lagi dengan saya Muhammad Ryansyah. Nah, pada video kedua ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai gelombang elektromagnetik dan kurva pantulan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang memancar tanpa media rambat, yang membawa muatan energi listrik dan magnet. Bentuk gelombang elektromagnetik hampir sama seperti gelombang transversal pada umumnya. Namun pada gelombang ini terdapat muatan energi listrik dan magnetik, di mana medan listrik selalu tegak lurus dengan medan magnet. Nah, energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan pada level yang berbeda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, maka semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan. Akan tetapi, semakin tinggi frekuensinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, jenis-jenis spektrum gelombang elektromagnetik ini biasanya berhubungan dengan berbagai interval frekuensi dan panjang gelombang. Gelombang yang pertama yaitu gelombang radio, dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang jauh. Nah, frekuensi gelombang radio ini mulai dari 30 kHz ke atas dan dikelompokkan berdasarkan lebar frekuensinya. Yang kedua yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro ini adalah gelombang radio dengan frekuensi yang paling tinggi di atas 3 GHz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Proses inilah yang dimanfaatkan dalam microwave oven untuk memasak makanan dengan cepat dan ekonomis. Yang ketiga yaitu sinar inframerah. Sinar inframerah ini tidak dapat terdeteksi oleh mata kita. Nah, sinar inframerah ini meliputi daerah frekuensi 1011 Hz sampai 1014 Hz atau daerah panjang gelombang 10-4 cm sampai 10-1 cm. Yang keempat yaitu cahaya tampak. Cahaya tampak ini dapat terdeteksi oleh mata manusia dan panjang gelombang tampak bervariasi tergantung warnanya. Yang kelima yaitu sinar ultraviolet. Ultraviolet ini mempunyai frekuensi dalam daerah 1015 Hz sampai 1016 Hz atau dalam panjang gelombang 10-8 meter, 10-7 meter. Yang keenam yaitu sinar X atau sinar Ronsen yang mempunyai frekuensi 10 Hz dan panjang gelombangnya sangat pendek yaitu 10 cm. Tetapi meskipun begitu mempunyai daya tembus yang sangat kuat. Yang ketujuh yaitu sinar gamma, memiliki frekuensi yang paling tinggi dan daya tembus paling besar dari semua sinar yang ada di alam semesta, hingga menyebabkan efek yang serius jika diserap oleh jaringan tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurva pantulan. Apa itu kurva pantulan? Kurva pantulan merupakan informasi dasar yang menjadi bahan dalam menginterpretasikan objek tertentu dalam citra penginderaan jauh. Nah, kurva pantulan itu disusun berdasarkan penelitian spektrometri terhadap air, tanah, dan vegetasi dengan menggunakan berbagai panjang gelombang. Dalam kurva terdapat 3 objek, yaitu air, tanah, dan vegetasi. Nah, setiap objek ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama, karakteristik air. Dari kurva diketahui bahwa air akan memantulkan gelombang visible dalam kisaran pantulan kurang dari 10%. Seiring semakin bertambah panjang gelombang, maka pantulan air semakin berkurang dan bahkan sampai tidak memantulkan. Yang kedua, karakteristik vegetasi memiliki kisaran pantulan dari 10% hingga 50%. Pada panjang gelombang near infrared atau inframerah dekat, pantulan vegetasi mengalami puncaknya. Seiring bertambahnya panjang gelombang, maka akan semakin turun dengan gambar kurva bergelombang dan memiliki pantulan rendah secara ekstrim pada panjang gelombang sekitar 1,4 dan sekitar 1,9 mikrometer. Yang ketiga yaitu karakteristik tanah. Karakteristik tanah relatif tinggi dari kisaran pantulan 15% hingga 50%. Semakin bertambah panjang gelombang, pantulan relatif naik dan mulai menurun setelah berada dalam puncak pantulan pada panjang gelombang 2,2 mikrometer.